Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua pengurus beserta seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT, penasihat-penasihat pengurus masjid yang kami muliakan, imam masjid beserta seluruh ibu dan bapak sidang jamaah maghrib rahimakumullah, tamu Allah yang mulia, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak kaji kita malam ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Bisa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah, sedekah 1 dirham mengalahkan orang yang jumlah sedekahnya 100.000 dirham. Jadi orang yang sedekahnya 1 dirham kalah oleh dia jumlah orang yang bersedekah yang justru jumlahnya 100.000 dirham. Qalu, bertanyalah para sahabat, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana caranya kok bisa macam itu ya Rasul? Qala, Nabi pun berkata, rajulun lahu dirhamani. Orang pertama kata Nabi adalah seseorang yang punyanya hanya 2 dirham. Akhadha ahaduhuma, diambilnya 1 dirham, lalu fatasaddaqa bih, selebihnya dia sedekahkan. Jadi dia hanya punya 2 dirham harta, 1 dirhamnya diambilnya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan 1 dirham lagi disedekahkannya. Berarti dia bersedekah berapa? 50% hartanya. Wa rajulun lahu malun kasirun. Sedangkan orang lain kata Nabi, orang kedua, malun kasirun, harta dia banyak. Fa akhadha min aradihi, lalu diambilnya harta yang banyak itu sebahagiannya sejumlah mi'ata alfin, 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, lalu ia bersedekah 100.000 dirham itu. Berarti dia hanya bersedekah sebahagian hartanya. Mana yang besar pahalanya? Lebih besar pahala yang pertama. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, luar biasa agama ini. Ada jumlah uang 5 juta ibu dan bapak. 5 juta ini di tangan si A ini hanya pembeli-pembeli kuaci oleh dia. Tapi ada 5 juta di tangan si B. 5 juta ini ibu dan bapak rahimakumullah, dari total uang yang hanya 10 juta, 5 jutanya berani dia ikut untuk membangun 1 tiang masjid. 1 tapak tiang masjid. Berarti ibu dan bapak rahimakumullah, yang satu mensedekahkan separuh hartanya, yang satu mensedekahkan sebahagian hartanya. Rupanya lebih banyak pahala yang mensedekahkan separuh hartanya dibandingkan yang hanya sebahagian hartanya. Bahkan jumlah yang kalah dalam nominal bisa mengalahkan jumlah yang banyak dalam angka, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kalau kita menengok sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Nabi selalu menyuruh para sahabat itu, ibu dan bapak, memulai sedekah itu dari hal-hal yang paling sederhana. Apa contohnya? Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Nabi hanya menyuruh sebiji kurma, bukan sekilo kurma, bukan sekotak kurma, apalagi 1 hektar lahan kurma. Nabi hanya menyuruh berapa? 1 biji kurma. Mengapa demikian? Kalaulah Nabi menyebut sekilo kurma, maka yang sanggup membeli 10 kurmalah, 10 kilo kurmalah yang mampu memberikan sekilo kurma. Tapi karena Nabi mengawalinya sebiji kurma, maka orang susah pun mampu bersodakoh sebahagian hartanya, yang dengan sebahagian yang sedikit itu bisa mengalahkan sodakoh yang banyak. Maka kalau kita menengok sahabat-sahabat itu bersodakoh dari hal-hal yang sedikit-sedikit, tapi semuanya melakukan. Contoh, ibu dan bapak, mengajak orang makan bagi Abdurrahman bin Auf itu taklah payah. Tapi ada sahabat Nabi namanya Jabir. Jabir itu suatu kali dia lewat di tempat Nabi sedang bergotong royong mempersiapkan perang Khandaq, perang Parit. Nampaklah oleh Jabir betapa beratnya pekerjaan Nabi hingga keringat ini membasahi jubah Nabi. Karena begitu kuatnya keringat membasahi jubah Nabi, nampaklah dari dalam jubah itu batu menongol 2 buah, ibu dan bapak rahimakumullah. Batu apa itu? Batu pertanda Nabi sudah sekian hari tidak memakan makanan pokok. Jadi rupanya orang-orang Arab dulu, kalau sudah sekian hari tidak memakan makanan pokok, maka diambilnya batu 2 buah, batu itu ditempelkan di perut, diikatnya dengan karet. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ada pengaruhnya itu Ustaz. Kata Ustaz Zulhendri Rais, ada pengaruhnya. Kalau bapak ibu ragu, boleh dicoba agak 3 hari tak makan, itu dites pula lah meletakkan batu itu ke perut agak sekian waktu, ada nak pengaruhnya. Jadi berpengaruh dia. Ibu dan bapak rahimakumullah. Menengok Nabi dalam keadaan lapar tak sampai hati Jabir. Padahal Jabir ni orang susah. Pergilah Jabir ni berbisik ke Rasul. Karena kalau dengar oleh orang lain segan dia. Apa kata dia? Ya Rasul, makan siang hari ini di rumah kami ya, kata dia. Oleh Nabi baik. Ibu dan bapak rahimakumullah, siang pun datang. Ketika siang datang, karena ini capek-capek bersama, karena ini kerja-kerja bersama, Nabi mengumumkan undangan itu kepada seluruh yang bergotong royong menggali parit. Berapa jumlah mereka? 141 orang. Jadi boleh diamalkan oleh pengurus dan jamaah Masjid Sobirin itu Ustaz? Tidak boleh. Kan ada hadisnya Pak Ustaz. Jadi jangan dikira ada hadisnya lalu otomatis boleh di bapak, maaf, boleh di Nabi, boleh di bapak. Tak semuanya. Jadi kalau orang tak paham, oh ini ada hadisnya, boleh dibuat. Ada hadis tu yang boleh di Nabi, ada sunnah tu yang boleh di Nabi, tak boleh di umat. Ada sunnah tu yang wajib di Nabi, justru sunnah di umat. Ada sesuatu yang dibolehkan ke Nabi, haram ke umat. Apa sesuatu contohnya yang boleh di Nabi tapi haram ke umat? Menikahi perempuan lebih daripada 4. Itu boleh di Nabi, haram kepada umat. Apa contohnya yang sunnah ke Nabi tapi hanya mubah ke umat? Maaf, wajib ke Nabi, sunnah ke umat. Apa contohnya? Salasun hunna alayya faraid. 3 macam perkara kata Nabi kepadaku hukumnya fardu, wajib. Wa hunna alaikum tatawwu'un. Kepada kalian tergantung kesanggupan. Sanggup buat, tak sanggup tinggalkan. Apa yang wajib kepada Nabi, sunat kepada umat, pertama kata Nabi al-witru, salat witir. Jadi salat witir kepada Nabi wajib. Kepada umat sunnah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nahru, berkurban.
Berkurban kepada Nabi wajib, kepada umat sunnah. Sedangkan yang ketiga wasalatud duha, salat duha. Salat duha itu kepada Nabi wajib, kepada umatnya sunnah. Jadi itu contohnya. Termasuk mengumumkan informasi diajak makan oleh seseorang, itu ke Nabi boleh. Kok boleh Pak Ustaz? Kan yang diundang Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi itu tidak satu pun yang beliau ucapkan kecuali yang beliau ucapkan sesuatu yang sudah diwahyukan kepadanya. Kalau bapak tidak bisa. Jadi kalau yang diundang tu bapak saya pergi. Kalau yang diundang Pak Imam saya pergi. Jangan diumumkan pula kita mendapat undangan malam ini. Ini bukan yang pengumuman tadi Pak, tadi menjelang maghrib, bukan ya. Ini pengumuman kapanpun yang sifatnya untuk pribadi. Yang sifatnya untuk bersama. Rupanya sampai di rumah ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata Jabir kepada istri beliau? Wahai istriku, kata dia, apakah ada makanan yang bisa kita masak untuk Rasul? Kata istrinya, jangankan untuk Rasul. Untuk anakmu pun tak ada yang mau makan. Untuk anak pun tak ada. Kan tak mungkin membatalkan. Kalau PRW bisa kita batalkan. Kalau anggota DPRD bisa dibatalkan. Ini Rasul. Macam mana membatalkan janji dengan Rasul? Lalu dia tanya, apakah di rumah kita ini ada zabah? Jadi orang Arab itu, kalau menyebut kambing cukup umur 2 tahun, itu mereka sebut kibash. Tapi kalau kambing itu masih berumur di bawah setahun, kambing muda, itu mereka sebut namanya zabah. Zabah itu artinya lauk, ibu dan bapak, lauk. Kata istrinya ada seekor lauk di bawah, zabah di bawah rumahnya. Ditengoknya, ya masih kecil, masih kambing muda. Disembelihnya lah kambing muda itu. Orang Arab itu ibu dan bapak, kalau kambing muda itu paling banyak yang makan berenam. Itu paling banyak tuh. Saya kebetulan setiap ke Tanah Suci ibu dan bapak, ke Mekah atau ke Madinah, paling tidak biasanya ini, kalau tidak di Mekah, di Madinah, kami itu pergi ke namanya Romansyah. Ini Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah, sesekali pergi singgah ke Romansyah. Romansyah itu tempat penjualan daging kambing dan lain sebagainya. Jadi biasanya ibu dan bapak, orang-orang Arab itu kan kambing-kambing muda itu berenam mereka makan. Kami yang datang itu 13 besar-besar badannya. Kami ambillah separuh kambing sedang itu. Rupanya memang ngilu gigi makan tak habis ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi mereka berenam lewat tuh. Kalau kita separuhnya 13 orang tak lewat itu. Jadi mereka berenamnya makan-makan. Disembelihnya, setelah dia sembelih dia masakkan. Setelah masak ditunggunya lah Nabi datang. Ba'da zuhur itu datanglah Nabi. Rupanya betapa terperanjatnya Jabir. Rupanya Nabi datang dengan 141 pasukan Khandaq, penggali parit. Menengok yang datang ini begitu ramai, pucat pasi muka Jabir. Menengok muka Jabir sudah berubah, apa kata Rasul? Wahai Jabir, bawa makananmu itu kepadaku lengkap dengan tempat-tempatnya, dengan tungku-tungkunya. Lalu setelah dibawa oleh Jabir ke hadapan Nabi, Nabi lalu mengaduknya. Apa kata Jabir? Aku menengok Nabi itu mengaduk makanan, memutarnya dari kanan ke kiri. Kanan ini baru ke arah kiri, berarti ke atas perginya. Itu namanya ibu dan bapak arahnya arah tawaf. Kebanyakan saya menengok orang mengaduk makanan itu ke kiri. Makanya saya selalu tuh pesan minuman, kalau saya bisa nampak orang membuat minumannya, saya tak mau diaduk. Karena biar saya bisa mengaduknya dari kanan ke kiri. Jadi minuman itu
ada kopi, ada susu, taruh saja sendoknya di situ. Saya bilang saya ngadukkan. Biar sunnahnya dapat. Ngaduk itu mesti kanan ke kiri. Kalau ibu biasanya ngaduk kopi bapak, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau aduk-aduk aja? Sembarangan ya? Patutlah. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudaraku sekalian rahimakumullah. Setelah diaduk oleh Nabi kanan ke kiri, apa kata Jabir? Lalu Nabi mengambil masing-masing makanan itu ke piring sahabat. Demi Allah, kata Jabir, aku menyaksikan bahwasanya makanan itu tidak berkurang sedikit pun juga. Masya Allah. Jadi rupanya ibu dan bapak, kalau kita memberi, itu tidak berkurang dia. Jadi filosofi memberi ini, ya bani Adam, wahai bani Adam, anfiqa, nafkahkan, infakkan hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Makanya orang-orang yang suka menafkahi baik dalam bentuk nafkah maupun infak, kan beda itu ibu dan bapak. Kalau nafkah, sesuatu yang terpikul ke atas pundak. Kalau infak, sesuatu yang mesti dikeluarkan karena kewajiban. Nah, jadi nafkah itu hanya 3 saja. Pertama, nafkah itu adalah kedua orang tua kita. Yang kedua, istri. Jadi istri ke suami tak nafkah namanya. Tapi suami kepada istri, nafkah. Yang ketiga adalah kepada anak-anak. Jadi itu yang nafkah. Orang tua, istri, anak. Selain itu namanya infak. Nah, baik nafkah maupun infak, ya bani Adam, bila kalian keluarkan hai bani Adam, anfik, kalian nafkahkan, unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahi kalian. Jadi sudah dijamin itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi orang-orang yang suka menafkahi orang lain ataupun menginfakkan sebahagian hartanya untuk orang lain, takkan pernah miskin dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau menengok kepada Jabir, jangan kita gampang memberi. Jangan kita gampang memberi. Kalau orang memasak sapi, kita paling tidak ibu dan bapak memasak kambing. Tak sanggup Ustaz, contohlah kemudian Jabir, kambing muda. Tak juga sanggup, seekor ayam. Tak juga sanggup, mohon maaf, sepotong ayam. Tak juga sanggup. Saya tanya ibu dan bapak semua, selalu saya sampaikan kepada para ustadz juga, mulailah sodakoh itu walaupun hanya segelas air. Mulailah sodakoh itu dengan segelas air. Siapa yang bisa mengamalkan itu Ustaz? Mak-mak kita zaman dulu. Mak-mak kita zaman dulu itu ibu dan bapak, baru saja datang tamu ke rumahnya, dipersilahkan duduk, langsung dia ke belakang sudah berbunyi gelas itu diaduk ibu dan bapak. Begitu mak-mak kita zaman dulu. Saya ibu dan bapak merasakan itu kalau ceramah di kampung-kampung. Belum lama ini saya diundang ceramah ke salah satu daerah Tembilahan. Sampai kita di Tembilahan itu 7 jam. Berjalan pula kita ke kampung itu lagi 2,5 jam. Dah ke tepi pantai dah. Kalau berselisih motor, satu motor itu berhenti. Saking jauhnya. Sampai di sana ibu dan bapak hari sudah lewat jam 8.30 malam. Jamaah dah ramai menunggu. Apa kata pengurus, Pak Ustadz, mohon maaf kita makan dulu. Saya karena sudah terbiasa diperlakukan di Pekanbaru ini, kalau ceramah-ceramah ba'da insya itu tidak bisa makan dulu Pak. Harus kejar wirid dulu, walaupun awak tidak makan. Itu saya dah kenyang merasakan itu. Tidak bisa kita bilang ke pengurus masjid, Pak bisa saya makan. Ini kan habis pengajian maghrib, pengajian nih. Habis maghrib, pengajian nih. Habis insya ini saya pengajian nih. Berarti makan kan nanti jam 10 malam, jam 11 malam.
Ibu dan Bapak rahimakumullah. Bisa singgah sebentar tuh Pak Ustaz? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa tuh resiko penceramah itu. Jangan dibilang pula Pak pengurus, boleh kami singgah sebentar nak makan. Oh, kebanyakan pengurus tidak menyetujui. Kok gelisah jemaah Pak Ustaz? Agak capek ya Pak Ustaz. Jangan sampai gelisah. Perlu oleh dia gelisah jamaah itu lagi daripada Ustaz kok menahan litak. Nah, itu udah kenyang saya menghadapi itu. Aman tuh Pak Ustaz, nanti setelah acara itu ada kita makan-makan Pak Ustaz kata dia. Nah Ibu dan Bapak rahimakumullah, di mana yang ada menenggang orang hal-hal macam itu? Justru di kampung-kampung. Sudah jam 8.40 hari. Sudah lewat 8.30. Jamaah menunggu dari jam 8. Udah berpanas-panas jamaah. Bukan ada kipas angin macam kita di kota. Kadang kipas angin masjid, sampai di luar itu ya berhembus. Itu berembus. Apa yang jadi kemudian Ibu dan Bapak rahimakumullah, Pak Ustadz, belum boleh ceramah lagi Pak Ustadz, kalau belum makan. Saya bilang, ya tak apa-apa Pak, nanti lepas ceramah saya makan. Oh enggak boleh Ustadz. Tak boleh Ustadz, sakit nanti kata dia. Penting makan dulu Ustadz kata dia. Terus jamaah macam mana saya bilang? Jamaah itu kan ditunggunya Ustadz walaupun sampai jam berapapun. Pergilah saya ke rumah yang dimaksud. Mohon maaf, rupanya rumahnya rumah kayu. Rumah-rumah kayu, Pak. Di rumah kayu itu yang disiapkan lauknya cuma 3. Pertama ada ikan seekor. Kemudian pucuk ubi sayur. Yang kedua Ibu dan Bapak ada gulai pisang. Pisang yang diiris-iris. Selesai makan Ibu dan Bapak, dah jam 9 hari. Baru mulai pembukaan. Belum datang Ustadz, belum mulai pembukaan. Setelah Ustadz datang, baru mulai pembukaan. Kadang sudah jam 9.30, baru mulai ceramah jam 10. Tetap jamaah sabar menunggu. Kalau Pekanbaru Pak, payah kita macam itu. Payah Pak. Makanya di kampung-kampung itu kita salut. Lepas ceramah maghrib Pak, ini udah banyak jambau di luar nih. Di mana tuh Ustaz? Ar-Rahman Pulau Birandang. Di kampung gitu tuh. Di Masjid Ar-Rahman Pulau Birandang, di Al-Huda Pulau Birandang. Habis ceramah maghrib, salat isya, langsung keluar masjid. Ini udah penuh oleh jambau nih. Tak kurang 20 jambar itu. Begitu semangat sedekah orang. Padahal di kampung tuh hidup orang sulit. Tapi kalau memberi, jangan ditanya. Wirid pengajian maghrib. Pakai makan malam tuh. Kita jangankan pengajian maghrib, Pak. Maulid Nabi. Bakwan ke bakwan. Bakwan ke bakwan. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah. Rupanya kalau orang nak memberi itu nak menunggu duit banyak. Tak menunggu duit banyak. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah. Bapak Ibu yang punya sawit luas, duit banyak, mohon maaf gaji bulanan banyak. Malu kita kepada nenek-nenek di kampung yang hanya terima duit dari anak-anaknya. Bukan pula banyak, yang satu ngasih 300, yang satu ngasih 400, yang satu ngasih 500. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5. Dapatlah dia 1.200.000. Itulah pitih yang diterima di ibu itu tiap bulan. Dengan uang itu dia bersedekah, dengan uang itu dia pergi membeli ikan tapah ke pasar, dengan uang itu dia membeli beras. Karena pekerjaannya tak ada. Tapi masa berkurban, nenek-nenek di kampung itu berkurban dia. Luar biasa Pak. Nenek-nenek di kampung tuh yang tidak punya pekerjaan tetap, bisa berkurban dia tuh. Dikumpullah duit 200 sebulan, 150 sebulan, sesekali 250 sebulan.
Baru terkumpul pula 500, besok bulan depan ditengok pula balik. Mestinya sudah 700 dengan ditambah yang baru. Rupanya kembali pula dia ke 500. Karena 200-nya dicilok lo dek cucu. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, semangat di kampung tu berkurban luar biasa. Di Masjid Al-Falah di kampung kami itu ibu dan bapak, mohon maaf, tak semuanya orang baik ekonominya, tapi 16 ekor kerbau. 16 ekor. Berapa masjid di kampung tuh? Masjid yang besar saja 4. Satu masjid saja 16 ekor kerbau. Di Pekanbaru ini saya menengok ada kadang satu masjid itu 4 ekor, 6 ekor. Bergaji tetap orang di Pekanbaru. Mak-mak di kampung tuh kadang-kadang mohon maaf, daun sirih dijualnya, kunyit dijualnya, serai dijualnya. Duit anak yang datang yang dia terima tiap tahun berkurban dia. Orang beginilah ibu dan bapak, pahala sodakohnya bisa mengalahkan pahala sodakoh orang yang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena dengan sodakohnya didapatkan dengan duit yang sulit, sedangkan yang banyak itu didapatkan dengan uang yang lebih mudah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Selanjutnya. Innal aida fi sodakotihi. Sesungguhnya kata Nabi SAW, orang yang membatalkan sodakohnya, sama dia kata Nabi kal kalbi. Ini agak kasar kalimat, bukan kalimat Nabi yang kasar. Nabi mencontohkan dengan sesuatu yang buruk. Apa kata Nabi? Kal kalbi, seperti anjing. Anjing yang macam mana? Ya'udu fi qai'ihi, anjing yang memakan muntahnya. Artinya apa itu Ustaz? Nabi sangat marah, sangat benci menengok seorang umat berjanji mengeluarkan sedekah, berjanji untuk membayarkan sesuatu di jalan Allah, lalu membatalkannya ibu dan bapak rahimakumullah, dan kemudian yang dia batalkan itu ibu dan bapak menjadi terharap-harap orang dibuatnya. Mana contohnya Pak Ustaz? Yang paling sering itu ibu dan bapak rahimakumullah, orang dalam menjual tanah. Pak Ustaz kata dia, yo Pak, Ambon yang menjual tanah. Kalau laku tanah kau Pak Ustaz, maka baduo Pak Ustaz kami umrohkan. Lah disambunglah de Ustaz tu doa tiok ba'da maghrib. Disambungnya pula ba'da isya. Tahajudlah bangun pula Ustaz tu tiok malam. Karena rindu dia menengok tanah suci. Rupanya ketika laku tanah tu, apa tu menengok piti tobal 60 juta, tak jadi dia umrohkan orang tu. Itu yang disebut oleh Nabi seperti anjing yang memakan muntah. Maka saya menghimbau nih, ibu dan bapak tidak disuruh oleh Allah Ta'ala, tidak disuruh oleh Nabi bernazar-nazar. Bahkan oleh para ulama dikatakan orang yang suka bernazar itu orang pelit. Jadi kalau tidak disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah bernazar, jangan bernazar kalau tidak akan mengamalkan nazarnya. Kan banyak itu, Bang Kawi. Mudah aja dia. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, pokoknya Pak Ustaz aman Pak Ustaz. Kalau tajua tanah kau Pak Ustaz, ampe baleh orang rencananya ambo umrohkan. Tak letang siaga, ampe boleh orang. Ketika mendengarkan ampe baleh orang tu berubah niatnya.
Sebetulnya patang tu kan semangi aja Pak Ustaz. Kalau dibayar agak badua bolehnya Pak Ustaz. Sudahlah ampe balik menjadi dua. Dan dua tu kalau awak daftarkan bini awak sama anak awak samanya mungkin ya Ustaz. Itu yang disebut kalbi ya'udu fi qai'ih. Fi qai'ih. Itulah anjing yang memakan muntahnya. Marah betul Nabi kalau orang membatal-batalkan niat baik. Ini kalau ada bapak ibu nih, mohon maaf saya nih. Pernah menjanji-janjikan sesuatu ke orang lain. Ingat ini marahnya Nabi nih. Bisa bapak ibu untuk bayarkan. Karena hutang macam ini tak lunas dia. Tak lunas dia oleh galak-galak aja dong. Awak sawana hari itu memang ada niat mengumrohkan Pak Ustaz. Cuman kan keperluan kau banyak pula Pak Ustaz. Yang menyuruhnya berjanji siapa? Jadi banyak awak kau terhutang dikenakan sesuatu yang sebetulnya bukan hutang awak. Ini tidak hutang awak dong. Awak menjadi hutang kena nazar. Dia jadi hutang. Kalau lulus anak ambo PNS Pak Ustaz, paling tidak 10 sak semen untuk masjid Sobirin kata dia. Ada ndak hutang dia mesti ngasih 10 sak semen ke masjid Sobirin? Kan tidak. Tapi ketika dia ucapkan, jadi hutang dia. Apa kau tananglah kalian. Asal meledak tender kau, indakkan panu kateh, panu ke bawah. Itu nazar. Kalaulah barayih ladang di atas, maka lambuk ladang di bawah. Rupanya bukan barayih. Di atas barayih, yang di bawah kau karyang saja ibu dan bapak rahimakumullah. Jangan menjanji-janjikan sesuatu. Berat Pak cobaan. Apalagi kalau sudah mengumrohkan sekian orang. Satu kali umroh 30 juta. Sempat pula kata dia tadi misalnya 4 orang sekian orang. 4 kali 3 120 juta. Lah tinggi tumpuk tu Pak. Menengok tinggi tumpuk tu syaitan yang datang tu. Lah tinggi pangkek itu Pak. Jadi kita ini bayar saja yang wajib. Bayar yang wajib-wajib saja. Masa berzakat, zakat. Masa berinfak, infak. Terlebih rasanya nikmat Allah Ta'ala ini. Pertanda kita nak bersyukur dengan segala nikmat Allah Ta'ala. Lebihkan infak tu. Patut selama ini mungkin hanya istri, hanya anak yang berangkat. Daftarkan mungkin mohon maaf orang yang tinggal di masjid. Daftarkan mungkin para penceramah yang bapak ibu memang mohon maaf. Menengok dia secara ekonomi tak mampu. Tapi dia rajin datang kepada tempat ibu dan bapak. Atau mungkin guru mengaji yang datang mengajari anak-anak kita. Atau mungkin bapak ibu rahimakumullah muazzin di masjid kita. Atau mungkin orang yang suka membersihkan masjid kita. Atau mungkin orang yang selama ini memandikan jenazah di kampung halaman kita ini. Karena kalau menunggu mereka, banyak mereka yang kehidupannya tak semuanya baik. Yang baik kehidupannya alhamdulillah. Yang tak baik ini, itulah gunanya terjual tanah dalam jumlah banyak uangnya. Nikmatnya harta ini sebentar Pak. Nikmat harta ini sebentar. Dia tak melewati niha, tenggorokan namanya. Pendek sekali. Lewat tenggorokan tu, lah hilang rasa enaknya, hilang enaknya, berganti bentuk aroma dan rasanya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kita mulai hal-hal macam itu. Mulai dulu hal-hal yang paling ringan. Ya kan? Kalau kita berjanji sesuatu, penuhi. Kalaupun tidak berjanji, sesuatu yang bapak ibu diajak orang rutin. Contoh,
menyiapkan perbukaan dan sahur bagi orang yang berpuasa Ramadan. Itu kan rutin itu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jangan tanggung-tanggung. Berikan yang terbaik. Jangan yang biasa-biasa. Apa yang paling lomak rasanya bisa awak baikan baik. Kalau perlu tambahkan buah. Kena jatah ibu dan bapak menghantarkan perbukaan itu sekali cuman. Kalaupun bertambah, sekali perbukaan, sekali sahur. 2 kalinya dalam waktu yang berbeda. Maka yang sekali-sekali itu ibu dan bapak jangan tanggung-tanggung. Ada masanya ibu dan bapak. Duit ibu dan bapak banyak, jangankan untuk menolong orang lain, menolong badan ibu dan bapak pun tidak bisa. Nampak gulai kambing menggegek juga. Nampak aja nya. Nampak gulai kambing dan menggegek awak. Nampak gulai kambing tensi naik. Orang makan gulai kambing tensi tidak naik. Awak nampak saja. Nah, jadi sebelum datang masuk macam itu, ibu dan bapak rahimakumullah, patut disodakohkan. Kami bukan tidak mau Pak Ustaz, yang kan disodakohkan itu tidak ada pula. Yang ada apa? Yang ada apa? Maka kalau yang ada apa, sebetulnya tak ada orang yang tak bisa melakukan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang yang membawa minuman dari rumahnya ke masjid. Karena itulah yang bisa dia sodakohkan. Banyak. Banyak orang yang bisanya hanya membeli parfum kecil-kecil tuh. Ditaruhnya di antara sela-sela pintu masjid. Ditaruhnya 3 buah. 3 buah kali 10.000 kan 30.000. Ditaruhnya di situ. Agar setiap orang bisa pakai wangi-wangian sebelum dia sholat. Pas kalau apa tu tinggal cik lah. Cilok lo dek kawan dua. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Kadang baru nak mulai sedekah apa tu cilok dek kawan. Jadi ibu dan bapak, apa yang bisa kita buat? Saya selalu sampaikan Bang Kowi. Ini mohon maaf nih ibu-ibu. Di pengajian ibu-ibu sering sampaikan. Apalah payahnya ibu-ibu ini membawa seteko kopi ginseng ke masjid. Nah, saya sampaikan di mana-mana. Kalau di tempat saya dah manjur dah. Ini malam nih, lepas kajian nih, saya ceramah tidak jauh dari rumah. Insya Allah banyak makanan. Lepas insya-nya. Banyak sekali makanan. Payah menghabiskan. Sudah mulai saya tengok di beberapa tempat. Tidak pernah tuh ada. Sudah mulai ada ibu-ibu 3 orang membawa teko. Dibawanya pula gelas beberapa. Selesai saja tuh ibu-ibu dah hebat. Apa salahnya mendengarkan pengajian maghrib nih ha? Ada teh manis dibawa seteko, sambil mendengarkan ceramah, teh manis bisa diminum. Kami tidak suka minum yang manis-manis Pak Ustaz. Ini bapak-bapaknya siap semuanya. Artinya saya ingin menyampaikan, kalau kita nak memberi itu tidak menunggu banyak. Banyak yang simple-simple nak kita beri. Saya menengok Pak ya, mohon maaf saya ini, di tempat saya tinggal, kalau nanti malam ini, di masjid sebelah dekat rumah saya juga. Kalau di masjid yang kita bangun, ibu dan bapak rahimakumullah, sampai kerupuk pun dibawa orang ke masjid. Sampai kerupuk. Selesai pengajian, berbagi makanan mereka. Berbagi-bagi makanan. Rupanya kalau ada orang mohon maaf, hatinya agak berjarak-jarak sedikit. Kalau dia sudah berbagi-bagi makanan, maka hati berjarak itu menjadi dekat dibuat. Begitulah kita menjaga. Rupanya sodakoh itu mendekatkan hati. Lah jam 7:20. Ada pertanyaan ibu dan bapak?
Itu biarlah Bang Kowi yang mengumumkan mengumando itu kerja Bang Kowi lah tu. Saya nak menyebut ibu-ibu pelik. Saya tak menyebut. Yang saya maksudkan tu Bunda, yang saya maksudkan tu begini. Nilai-nilai macam ini harus dibiasakan. Saya contohkan Bunda, sikit ya Bunda. Di kampung-kampung tuh Pak, kadang-kadang yang dibawa oleh orang-orang di kampung tuh, ini mohon maaf nih, tidak semua daerah ini biasa Pak. Di beberapa tempat ini sudah cukup luar biasa. Ada orang Bu, mampu dia hanya membeli ini 10 botol. 10 botol itu banyak masjid. Itu maksudnya Bu. Kalau kita kan disediakan di masjid nih. Ya kan masjid kan, Dek? Nah, disediakan di masjid 10 berapapun ada dia. Ada di beberapa masjid, air minum pun tak ada. Tapi saya menemukan Ibu dan Bapak rahimakumullah, air minum itu mampu dia beli 10 botol kecil-kecil macam ni, dibawanya. Saya syukuri besok Ahad Ibu dan Bapak saya ngaji itu. Dulu enggak ada macam tu. Sekarang Ibu dan Bapak sengaja dia membawa teh khusus sampai pakai teko tempat minuman yang besar tu yang panas itu. Dibawanya ke masjid. Rupanya orang ni ketika dibawanya berebut orang minum. Mohon maaf, orang datang ke rumah kita Bu, enggak mengaji dia, besar pahalanya menghidangkan dia makanan. Apalagi nih ya, orang yang datang nih, orang-orang nak solat. Orang-orang mengantuk mata mendengarkan ustaz mengaji. Kalau dia agi kopi, enggak seketek tarang mata apa-apa kau. Apa-apa kau tapi ciang mata kau bukan dek kaji yang lama. Jadi jangan dikira tapi ciang mata jamaah tu memang meresap bana kaji Pak Ustaz di Azhar tu ke kami. Belum tentu, kadang dek mengantuk. Atibo kopi. Ya kan? Bayangkan itu, betapa hebat pahalanya tu. Menyalo mata orang, patut dapat kaji cuma 3, lah dapat kaji 7. Asbab apa tu? Asbab hanya sagaleh kopi. Dikoordinir ya Bang ya? Iko bukan karena ambo mengaji tu kok. Bukan karena ambo mengaji. Memang begitu mestinya. Cobalah. Ada orang bilang, Pak Ustadz kadang-kadang kalau kita sediakan makanan ramai orang Pak Ustadz. Kalau tidak ada makanan tak ramai orang. Akan buktinya tuh, asbab makanan awak, datang orang. Kalau begitu niatnya bukan karena Allah. Niat karena Allah, tidak karena Allah. Itu tidak kaji manusia doh Pak. Kaji awak tu babue, kaji niat, itu Allah Ta'ala menilai. Mengapa loh hati orang awak nilai-nilai? Ya Bu ya. Nampaknya mulai ikut deklah hacok menyampaikan, nampak kau paling tidak selasa muka lah mulai nampak-nampak. Insya-Allah. Okey. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupkan segala yang kurang, menambah segala yang tidak pas ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.